Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Asma Nur Adibah dari Prodi Farmasi Fakultas MIPA, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan suatu ceramah yaitu dengan judul Allah Mencintai Hati yang Ikhlas. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat atau beribu-ribu kenikmatan yang telah Allah beri, yaitu berupa nikmat Islam, iman, ihsan, maupun nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada kali ini saya dapat memberikan materi ceramah dan juga para penonton yang sedang berada dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya mendapatkan syafaat di akhir zaman kelak nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan ini ada kalanya datang cobaan dan ada kalanya juga kita diberi kesempatan untuk memberikan bantuan. Setiap orang yang mendapatkan cobaan seringkali mengucapkan tidak apa-apa, saya sudah ikhlas, atau bahkan ada yang bilang sudah ikhlaskan saja. Tetapi jarang di antara mereka itu yang benar-benar mengatakannya dengan ikhlas gitu, atau bahkan mungkin tidak sedikit yang belum memahami betul-betul apa itu artinya ikhlas. Padahal ikhlas itu merupakan keutamaan yang besar, karena apapun yang kita lakukan secara ikhlas maka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton yang dirahmati oleh Allah, setiap dari kita pastilah pernah mendapatkan juga sebuah ujian. Ujian itu dapat berupa ujian yang kecil hingga ujian yang besar. Ujian juga dapat berupa kenikmatan, yaitu seperti mendapatkan harta yang berlimpah, atau mendapatkan nilai yang bagus, atau juga mendapatkan jabatan yang tinggi. Penawar untuk berbagai ujian kehidupan yaitu tidak lain adalah ikhlas dan juga sabar. Karena kedua sikap itu dapat memelihara hati kita sehingga tidak jatuh dalam kekufuran. Setiap menjalani kehidupan yang ikhlas dan juga sabar, kita juga harus dibarengi dengan ikhtiar, yaitu berusaha. Dengan demikian, kita dapat mencari solusi untuk menghadapi ujian tersebut. Dan niatkan semua upaya untuk mendapatkan ridho Allah semata. Dengan demikian, insya Allah kita dapat melewati ujian yang Allah berikan dengan baik. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Insan ayat 8-12 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dzalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira, yang artinya yaitu, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Seraya berkata, sungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridha Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam lagi penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan pada hari itu dan memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada mereka, dan Dia memberi balasan berupa surga dan pakaian sutra kepada mereka karena kesabarannya. Baik, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini saya izin menyampaikan mengenai keutamaan ikhlas. Keutamaan ikhlas itu diantaranya yang pertama ada menjadi syarat diterimanya ibadah. Menjadi syarat diterimanya ibadah yaitu kita memang harus taat beribadah. Apalagi ibadah yang dilakukan itu merupakan ibadah yang wajib. Namun ibadah itu harus dilakukan dengan tulus dan hanya untuk mengharapkan ridha Allah. Terlepas dari ibadah yang wajib, Allah tidak melihat berapa banyak ibadah yang kita lakukan, tapi Allah melihat ibadah mana saja yang tulus kita lakukan. Lalu yang kedua,
ada sifat ikhlas merupakan sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul terdahulu pada zaman dahulu melakukan dakwah, yaitu dari dakwah yang sembunyi-sembunyi hingga dakwah yang terang-terangan. Mereka selalu berusaha untuk dakwahnya agar diterima, namun selalu mendapatkan penolakan. Tetapi para nabi dan rasul menjalankan tugas tersebut dengan hati yang ikhlas dan juga taat hanya karena Allah, bukan untuk mendapatkan imbalan yang lain. Baik, yang ketiga yaitu diberi hati yang lapang. Banyak dari kita yang masih malas untuk melakukan ibadah sunnah. Bukan hanya ibadah sunnah, bahkan ibadah wajib pun masih terasa berat untuk menjalankannya. Sehingga bagi orang-orang yang ikhlas menjalankan ibadahnya karena Allah, tidak akan merasa terbebani sedikit pun atau merasa ikhlas menjalankan ibadah sunnahnya, yaitu seperti ibadah sunnah duha, ibadah sunnah sebelum atau sesudah sholat wajib. Mereka menjalankannya dengan ikhlas tanpa imbalan apapun dan merasa ringan saat menjalankannya. Niat yang baik atau keikhlasan merupakan sebuah perkara yang sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan sering berbolak-balik hati kita, terkadang ia ikhlas ataupun terkadang ia tidak. Padahal sebagaimana telah kita ketahui bersama, ikhlas merupakan suatu hal yang harus ada di setiap amalan kebaikan kita. Dan ada beberapa faktor yang dapat mendukung seorang muslim mampu melakukan ibadahnya secara ikhlas karena Allah, meskipun ikhlas itu sangat sulit untuk dilakukan. Beberapa faktor tersebut yaitu yang pertama ada belajar menuntut ilmu yang bermanfaat, yaitu mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua itu berteman dengan orang-orang solih. Yang ketiga membaca sirah atau perjalanan-perjalanan kisah dahulu seperti yang terdapat pada Al-Quran, seperti kisah-kisah Rasulullah terdahulu yang menjalankan dakwahnya, seperti kisah-kisah Nabi dalam perjuangan memberikan kebenaran. Terus yang keempat ada bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Lalu yang terakhir itu berdoa dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kita bisa meluruskan niat kita dalam beribadah kepada Allah dengan niat hati yang ikhlas tanpa ada imbalan apapun, dan semoga amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.